Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku semuanya, dalam kesempatan ini sedikit kita berbagi kisah. Kita berbagi kisah dan sekaligus kita belajar berintrospeksi, ya. Bagaimana dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, yaitu agama Islam, maka ia telah diberi petunjuk di jalan yang lurus. Di dalam ayat ini berkaitan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Jangan sampai kita salah memanfaatkan ayat dan salah menggunakan keadaan demi untuk kepentingan pribadi. Ada satu kisah di mana ia seakan-akan menjual nama baik seorang guru, menjual nama baik seorang habaib, menjual nama baik sebuah masjid dan sebagainya. Sementara itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah sesuatu perbuatan yang sangat tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah, ini kisah seala kadar. Ini kisah entah nemu dapat dari mana saya, ya. Nah, kisah ini kalau kita perhatikan ada lucu gitu ya, ada bagaimana gitu ya. Ada sebuah cerita. Ada salah satu pondok pesantren yang begitu besar. Santrinya banyak. Cuman ada di situ juga tertampung santrinya, ada santriawan, santriawati, ada santri laki-laki dan ada santri perempuan. Satu ketika ada salah seorang santri yang mempunyai hajat pribadi, mempunyai kehendak, tapi dia tidak berani mengungkapkan, namun dia bagaimana caranya supaya dia berhasil untuk kepribadian dia memanfaatkan situasi. Begini, ada salah satu santri, boleh kita sebut, mohon maaf, namanya Udin. Udin ini, dia kalau kata bahasa orang Betawi bilang, naksir, cek urang Sunda mah, bogoh kahiji awewe, tapi tewantun dinangungkapkeun anak gitu. Dia berminat kepada salah seorang perempuan, tapi sulit. Terbayang-bayang malam dia impikan, siang pun dia menghayal. Siapa perempuan tersebut? Perempuan itu boleh kita namakan Siti. Udah Siti aja ya. Satu ketika di pesantren tersebut ada rutinitas pengajian. Pengajian itu biasa ngaji, dipisahlah antara santri laki-laki dan santri perempuan. Nah, singkat cerita, nah ini si Udin mempunyai teknis dan akal, punya pikiran nakal, tapi memanfaatkan situasi. Satu ketika sandal guru, seorang gurunya itu dia simpan baik-baik. Begitu selesai dari pengajian, maka si gurunya pun mencari-cari sendalnya. Wahai santri-santri, siapa yang menyimpan sendalku, kata guru tersebut. Maka ada yang berkata, oh, yang nyimpan sendal Pak Guru itu Udin, Pak Ustadz, Udin, Pak Kiai. Panggillah Udin. Udin, sini. Mana sendal Pak Kiai? Ini katanya kamu yang menyimpan. Oh, Pak Kiai maaf. Ini akal bulus nih. Ini hikayat aja akal bulus. Pak Kiai maaf, sendalnya disimpan sama Siti.
Nah, sementara Siti ini seseorang wanita yang dia cintai, namun tepuk sebelah tangan, tidak berani untuk mengungkapkan. Oh, di Siti, kata Pak Kiai. Ya Pak Kiai, ambil cepat. Jarak antara pondok santri dengan pondok laki-laki dengan pondok perempuan gak begitu jauh. Jaraknya masih terlihat dan terdengar suara. Cuma jarak. Maka Udin pun menghampiri Siti. Lalu berbicara dia kepada Siti dengan perlahan-lahan. Siti, aya naon Din? Kadieu Siti, kemari Siti. Iya, ada apa? Nih, aku diutus sama Pak Kiai. Bade naon gitu? Aku disuruh mencium pipimu yang sebelah kanan. Ya. Usil aja lo. Nah, ini udah nakal si Udin. Apa kata Siti? Nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Pak Kiai memerintah sesuatu hal seperti itu kan haram. Nggak bisa. Aku mau bukti kalian Siti. Aku teriak ke Pak Kiai. Buktinya. Wah nggak bisa. Nggak mungkin Kiai memerintahkan untuk mencium pipiku yang kanan. Aku teriak ya. Silakan kata Siti. Akhirnya Udin teriak, Pak Kiai. Ternyata sama Siti nggak dikasih Pak Kiai. Maka Pak Kiai pun dari jauh langsung berkata, kasih Siti, pasihan atuh Siti, bere atuh Siti. Lo kurang kerjaan ya? Tuh kan, dengarkan Siti, apa kata Pak Kiai? Dengan sangat terpaksa memenuhi ungkapan gurunya, maka Udin pun menghampiri dan Siti pun dengan memejamkan mata merelakan untuk dicium pipinya yang kanan. Nah, usil aja lo. Kata Udin, berhasil. Maka Udin masih penasaran. Siti, kata Pak Kiai, kalau mau cium pipi jangan cuma sebelah, harus kedua-duanya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Waduh, yang kanan aja ini udah dosa, apalagi yang kiri. Gua teriak lagi sama Pak Kiai. Akhirnya Udin teriak lagi, Pak Kiai, yang sebelah laginya nggak dikasih Pak Kiai, cuma dikasih sebelah. Ngan di pasian sebelah, Pak Kiai sebelah deuna teu dibere. Akhirnya Pak Kiai teriak lagi, Siti, pasian atuh dua-duana na Siti. Piraku ngan sebelah. Kasih dong Siti, kedua-duanya, jangan cuma sebelah. Akhirnya Udin pun menggegas kepada pipi Siti yang sebelah kiri. Ternyata keinginan si Udin terkabul dengan mengatasnamakan gurunya. Itu adalah perbuatan dosa. Kenapa? Menurut Kiai, yang dia pinta sebelah dan kedua-duanya itu adalah sandal. Akhirnya Udin pun menghampiri Pak gurunya. Ya, ini Pak Guru, sendalnya. Ya, terima kasih. Tiba-tiba keesokan harinya si santri tersebut yang si Siti itu datang menghampiri kepada Pak Kiai, ingin tahu hukum yang sebenar. Pak Kiai, betulkah mencium pipi wanita yang bukan muhrim itu dibolehkan Pak Kiai? Tetap haram. Kata siapa? Kemarin Udin datang sama saya, katanya suruh Pak Kiai disuruh nyium pipi saya yang sebelah kanan. Lalu saya kasih sebelah, lalu dia protes lagi. Begitu saya nggak kasih, kan Pak Kiai yang teriak suruh kasih. Lalu saya kasih sebelah lagi, dia minta lagi. Begitu saya nggak kasih, kan dia teriak. Kata Pak Kiai, jangan cuma dikasih sebelah. Astagfirullahaladzim. Ini Udin besok bakal disekor, dosa. Ini Udin mendapatkan teguran dari Pak Kiai. Itu salah kadar kisah ini teman-teman. Kisah ya mah keur heureuy we, keur heureuy ya, maka daripada beluang ya beluang. Jadi mudah-mudahan. Jadi ingat, kita itu berarti dia tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Karena orang yang diberikan petunjuk yang jalan yang lurus itu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Orang siapapun yang berpegang teguh kepada agama Islam, keimanan yang ada, insya Allah dia ada di jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita semua berpegang teguh kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, agama kita yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pemugi urang sadaya pasiahan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum.